الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan semoga semua hajat, cita-cita dan minta kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang memiliki gangguan mental. Setiap pagi hari wanita ini keluar rumah membawa benang dan juga jauh. Lalu setelah itu dia merajut benang itu menjadikannya sebuah kain. Begitu masuk waktu sore hari, rajutan kain tersebut dia rusak lagi. Dia cabik-cabik, dia urai sampai tercerai-berai dan rusak. Lalu esok hari, di pagi harinya dia melakukan hal yang sama. Dia rajut lagi kain itu menggunakan benang yang kemarin, sampai di sore hari dia rusak lagi. Begitu seterusnya. Lalu masyarakat Mekah atau masyarakat di zaman itu mengatakan, lihatlah seorang wanita, mohon maaf, yang mengalami gangguan jiwa melakukan perbuatan yang sia-sia. Dia sulam benang itu lalu dia rusak, dia sulam lagi, dia rusak lagi. Alangkah perbuatan itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala peristiwa ini dijadikan sebagai masal, perumpamaan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 92. Kata Allah, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Janganlah kalian seperti wanita tersebut yang sudah menyulam kain atau dari benang sebagai sebuah kain, setelah itu dia rusak lagi setelah sebelumnya jadi seutas kain. Perbuatan sia-sia. Boleh jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan perbuatan yang tidak jauh berbeda dengan wanita tersebut. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang sudah membuat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berikrar, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia taat melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu dia rusak sumpahnya itu, dia rusak janji dengan Allah dan Rasulnya itu dengan menjadi orang munafik atau kembali menjadi kafir. Maka selama dia menjadi muslim atau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, itu laksana sulaman benang menjadi sebuah kain. Lalu setelah itu dia tinggalkan ajaran Allah dan Rasulnya, maka dia rusak sulaman kain tersebut. Itu yang terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini boleh jadi ada pula di antara kita yang wal'iyadzubillah melakukan hal yang sama, sia-sia. Seperti misalnya seseorang auzubillah di bulan Ramadan dia gemar melakukan ketaatan-ketaatan. Dia tidak tinggalkan qiyamul lail. Dia berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran. Setiap hari dia gemar infak dan sedekah.
Setiap hari dia melakukan kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan. Puasa tak dia tinggal. Tapi begitu selesai Ramadan, dia rusak sulaman keimanan dan ketakwaan yang dibentuk di bulan Ramadan dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dia berhenti melakukan qiyamul lail. Dia sudah tak pernah lagi buka Al-Quran itu. Dia tak pernah lagi peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak lagi mau mengeluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jangan sampai orang-orang tersebut diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti wanita yang menyulam kain lalu merusak kainnya lagi. Maka kita sudah menyulam kebaikan di bulan Ramadan. Mari sulaman kebaikan itu kita lanjutkan di bulan Syawal, yang secara bahasa Syawal itu artinya adalah meningkat. Memang dulu asalnya Ramadan disebut dengan Ramadan atau nama bulan itu sesuai dengan cuaca. Ramadan disebut dengan Ramadan karena memang panas yang sangat menyengat sehingga membakar kulit. Maka Ramadan atau Ramadan secara bahasa artinya membakar. Selesai bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, panas itu bukannya menurun malah meningkat. Bisa sampai 45, 48 derajat, bahkan sampai 50 derajat panasnya. Maka disebut dengan Syawal. Datang Islam kemudian mewajibkan kepada umatnya untuk puasa di bulan suci Ramadan. Maka pergeseran makna Ramadan yang secara bahasa awalnya adalah menggambarkan panasnya mentari sehingga membakar kulit, berubah menjadi ibadah di bulan suci Ramadan yang kita lakukan untuk membakar dan menghapus dosa dan kesalahan. Syawal yang awalnya adalah meningkatnya panas atau suhu derajat di tanah Arab, kemudian mengalami pergeseran menjadi Syawal, meningkatnya amalan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ramadan adalah bulan training, di mana kita selama 1 bulan ditempa, selama 1 bulan kita dimentor, selama 1 bulan kita dibiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Bangun lebih awal, tidur kita mungkin dikurangi, lebih banyak kita qiyamul lail, bermunajat, zikir, tasbih, tahmid, qiraatul Quran dan sederetan amal kebaikan yang kita lakukan. Ini adalah training untuk kita, pembiasaan kita melakukan kebaikan. Maka selesai Ramadan, jadikan training itu adalah training yang sukses. Maka selesai Ramadan kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kalau sebuah perusahaan, sebuah kantor mengadakan training untuk karyawannya selama 1 bulan, lalu selesai training justru karyawan itu melempem kinerjanya, menurun semangat aktivitasnya, maka itu adalah training yang gagal. Mari jadikan Ramadan bukan training yang gagal untuk kita. Selesai Ramadan bukan selesai ibadah kita. Selesai Ramadan bukan berarti berhenti ketaatan kita. Selesai Ramadan bukan berarti selesai interaksi kita dengan Al-Quran. Tapi itu bisa kita lanjutkan dan kita lakukan di bulan Syawal. Cukuplah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Lail, kata beliau, inna min thawabil hasanati al-hasanati ba'dahun. Di antara ciri amal kita diterima oleh Allah itu adalah ketika amal kebaikan itu melahirkan kebaikan-kebaikan lain setelahnya. Jadi kalau kita mau mengukur apakah ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah atau tidak, lihat setelahnya. Apakah kita masih melakukan kebaikan atau tidak? Kalau kebaikan itu berhenti dengan berhentinya Ramadan, jangan-jangan itu menjadi ciri atau tanda nauzubillah amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang mengatakan di antara Allah ridho terhadap diri kita dan amal kita itu adalah Allah tanamkan di hati kita kecintaan terhadap amal soleh, dan Allah tanamkan kebencian di hati kita terhadap perbuatan jidal atau berdebat. Maka di antara ciri Allah cinta dan terima amal ibadah kita adalah kita semakin cinta terhadap kebaikan-kebaikan dan tidak suka terhadap perdebatan. Sebaliknya, orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya tidak diterima oleh Allah, dia semakin bosan melakukan amal itu. Dia merasa lelah, dia merasa capek melakukan amal itu, tapi dia tak pernah lelah dan tak pernah letih untuk selalu beradu argumen, untuk selalu berdebat dengan orang lain. Jangan sampai kita menjadi ahli debat selesai Ramadan, lalu kita tidak menjadi ahli ibadah. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua, agar kita tidak melakukan perbuatan sia-sia di bulan Ramadan adalah mari kita
Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada kita bahwasanya besok hari kiamat ada orang yang bangkrut, dan orang yang bangkrut itu bukanlah orang yang tidak ibadah. Mereka adalah ahli puasa, ahli salat, ahli zakat. Tapi datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala waktu di dunia dia telah memfitnah si fulan, dia mencaci saudaranya, dia mengambil hak saudaranya, dia zalim kepada tetangga dan kerabatnya. Maka besok hari kiamat semua pahala ibadah dia hanya akan diserahkan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Bangkrut dia. Kalau orang-orang yang dizaliminya masih ada, sementara pahala ibadah dia sudah tidak ada, maka dosa-dosa orang itu dilimpahkan kepada dirinya. Ahli puasa, ahli salat, ahli zakat, tapi karena akhlaknya buruk masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka jaga lisan kita, jaga tangan kita, jaga langkah kaki kita dari tempat-tempat yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dengan itu berharap mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, segala kekurangannya disempurnakan oleh Allah, lalu diterima dengan pahala berlipat ganda sehingga kita dipantaskan masuk dalam surganya kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-awfa ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ahla sidqi wal wafa. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Laqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhal hadirun, innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal muslimin والمظلومين والمجاهدين في كل مكان وفي كل حين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وقراءتنا للقرآن وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, mohon jangan Engkau tolak semua amal ibadah yang telah kami lakukan di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lain ya Allah. Memang amal-amal itu kecil, memang amal-amal itu sedikit, tapi ya Allah, hanya amal-amal itu yang bisa kami bawa dan banggakan menghadap-Mu kelak. Jika amal-amal itu tidak Engkau terima, maka sungguh tak ada yang bisa kami banggakan, tak ada yang bisa kami bawa menghadap-Mu ya Allah. Maka kami mohon sempurnakan ya Allah, tambahkan ya Allah kekurangan-kekurangan dari amal-amal itu sehingga Engkau bisa menerima dengan pahala berlipat ganda ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir kami ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan setelahnya ya Allah. Namun jika itu adalah yang terakhir, maka kami mohon ganti dengan surga-Mu ya Allah. Ganti dengan surga-Mu ya Allah. Ganti dengan surga-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami menjaga lisan kami ya Allah dari berbicara yang mendatangkan murka-Mu. Bantu kami menahan tangan kami dari mengambil yang bukan hak kami ya Allah. Bantu kami menjaga
mata dan telinga kami dari melihat dan mendengar hal-hal yang mendatangkan murka-Mu ya Allah. Bantu kami menjaga kaki kami untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang mendatangkan murka-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk menggunakan semua fasilitas dan kenikmatan yang Kau berikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kami kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi a'zamu wa akbar wa aqimis shalah.